sebuah lembaga seni milik pemerintah. Ya, Yang siap. kita tahu teman-teman kemarin hari Jumat tanggal 8 itu ternyata berulang tahun ke 22 tahun ya, Galeri Nasional. Betul, Ya, betul. ya. Berarti Terima selamat kasih, ulang Mas. tahun Dirgahayu untuk Galeri Nasional Indonesia. Ya, Terima kasih, Mas. Kita ya, baru 22 tahun ini. ya. Baru semangat-semangat ini, Mas. Pak Pusanto, kira-kira bisa memberi Siap. gambaran sederhana tapi juga tegas bagaimana kira-kira proyeksi atau konsep Galeri Nasional yang sekarang seperti apa? Ada pergeseran nggak dengan konsep yang dimaui dari Galeri Nasional ke depan dibanding yang dulu gitu? Ya, ya. Makasih sebelumnya kami ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat semua. Itu saya pikir yang penting. Dan saya ucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman kita yang menjalankan ibadah puasa. Sebelum masuk ke sana tentunya saya harus bercerita dulu tentang sejarah Galeri Nasional, Mas. Sebagai pengantar awal ya, sehingga kami tentunya nanti akhirnya akan tahu ke arah mana sebenarnya Galeri Nasional ini pada akhirnya harus kita bawa bareng-bareng. Jadi Galeri Nasional ini sebenarnya kan idenya sudah lama ya, Mas ya. Bahkan sebelum kemerdekaan pun para seniman sudah minta kepada waktu itu pemerintah Hindia Belanda ya untuk menyiapkan tempat untuk pameran, kemudian menyiapkan tempat untuk pementasan dan lain sebagainya. Kalau kita bisa lihat jejaknya, kalau yang pementasan ada Gedung Kesenian Jakarta, kalau sempat ke Pasar Baru Jakarta mungkin bisa dilihat. Kalau yang gedung pameran sebenarnya di Menteng itu ada jejaknya, itu di sekarang Gedung Kunstring itu, Mas. Itu adalah cikal bakal sebenarnya pameran di era Hindia Belanda waktu itu. Ya. Kemudian setelah Indonesia merdeka sebenarnya banyak pemanasan-pemanasan mulai dari Kongres Kebudayaan di tahun 48 kalau nggak salah. Itu sudah mulai ada wacana itu, meskipun rekomendasi-rekomendasi belum muncul. Rekomendasi itu muncul baru kalau nggak salah di Kongres tahun 54, Kongres Kebudayaan tahun 54. Disitulah para seniman akhirnya meminta ke Pak Karno untuk menyiapkan namanya gedung galeri kesenian gitu ya, kurang lebih. Yang akhirnya tahun 60-an Pak Karno bersama MPRS itu kan meluncurkan program Wisma Seni itu, Mas. Meskipun Pak Karno juga tidak selesai, tahun 65 harus 66 ya, 66 harus lengser. Tapi alhamdulillah Pak Harto meneruskan tahun 70 itu 70-an lah mulai dibentuk proyek Wisma Seni itu, terus berlanjut dari era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terus sampai pada tahun 85 kalau nggak salah era Pak Fuad Hasan ganti Pak Nugroho Noto Sutanho, itu baru mulai benar-benar mulai ada perhatian. Nah, langkah pertama tentu teman-teman lihat di Medan Merdeka Timur yang sekarang Galeri Nasional itu adalah dulu namanya Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud, yang ditandai peresmiannya dengan pameran karya lukis seorang maestro perupa Indonesia yaitu Avandi tahun 87, tepatnya tanggal 11 Februari, Mas, 11 Februari tahun 1987. Berlanjut terus akhirnya pada tahun 98 itu akhirnya SK pendirian Galeri Nasional turun dari Kementerian waktu itu Menteri PAN, Pendaya-gunaan Aparatur Negara. Baru setahun, tepatnya pada tanggal 8 Mei, Mas. 8 Mei tahun 1998. Baru setahun kemudian, karena pada tahun 98 itu banyak kerusuhan, ekonomi juga agak kacau gitu ya. Baru setahun kemudian Galeri Nasional secara resmi diresmikan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Yono Sudarsono. Nah, secara garis besar tentu Galeri Nasional
harus mengikuti apa ya, alur, tugas, fungsi, visi, misi dan lain sebagainya, sehingga kita akan tahu arahnya kurang lebih kemana. Galeri Nasional secara garis besar, Mas, itu kalau sekarang kita lihat yang terjadi adalah dua hal pokok yang penting. Pada satu sisi berfungsi sebagai museum, gitu ya. Di situ ada koleksi yang harus kita kelola, mulai kita kaji, kita kumpulkan, kita registrasi, kita dokumentasi, kita rawat, kemudian kita publikasikan. Kemudian pada sisi lain kita akan punya tempat, sarana dan prasarana. Yang sampai saat ini kalau mungkin yang paling menonjol adalah event-event pameran. Orang berebut bagaimana bisa berpameran di Galeri Nasional, sehingga kita juga harus mengelola dengan baik bagaimana sarana dan prasarana ini yang salah satunya untuk pameran bisa kita kelola untuk pembinaan, pengembangan seni rupa di Indonesia. Tentunya ini untuk kawan-kawan kita yang selalu berkreasi, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya di Galeri Nasional itu kan tempat bertemunya antara para kreator, dalam hal ini tadi seniman, perupa, dan juga apresiator. Nah inilah yang selalu kami secara tegas bahwasanya proses atau kejadian pameran yang ada di Galeri Nasional itu salah satu misinya adalah untuk edukasi. Artinya seniman berkarya harus dijembatani oleh seorang kurator sehingga ada pembacaan yang pada akhirnya orang datang ke Galeri Nasional itu harus juga pada akhirnya paham apa yang dipamerkan, apa yang meskipun awalnya juga kalau sekarang kita lihat cuma selfie-selfie ya Mas ya. Kemudian juga mencoba untuk memahami dan lain sebagainya sampai akhirnya pada akhirnya bisa mengapresiasi. Nah, dua hal ini saya pikir penting, mengelola koleksi dan mengelola tempat. Nah, terkait dengan itu tentunya sesuai tuntutan zaman yang terjadi di saat sekarang, kami sebenarnya fokus sampai saat ini kan Galeri Nasional untuk standar internasional kan belum kita capai dengan baik ya Mas ya, meskipun kita kejar terus. Nah untuk itulah kami fokus ke depan itu adalah standar menyangkut sarana dan prasarana. Jadi tentunya gedung, ruang dan lain sebagainya, keamanan dan sebagainya itu harus kita siapkan sebaik mungkin supaya teman-teman yang telah menghibahkan koleksi, yang telah memberi koleksi ke Galeri Nasional merasa percaya bahwasanya koleksinya itu dikelola aman, yang pada akhirnya juga bermanfaat untuk bangsa ini. Kemudian yang lebih penting lagi, yang kedua adalah menyangkut SDM. Jadi sejalan dengan kita menyiapkan sarana dan prasarana yang standar internasional, tentunya kita SDM-nya juga harus kita ikuti bagaimana SDM ini juga mengikuti tata kelola yang berkembang seperti era-era sekarang di galeri-galeri nasional yang ada di luar negeri. Jadi garis besarnya kurang lebih seperti itu, Mas. Suaranya nggak muncul ya Mas ya? Halo? Ya, dengar Mas? Dengar? Ya, baru keluar suaranya Mas Gus. Ya. Ya, oke. Implementasi dari konsep itu, konsep tentang museum, Galeri Nasional sebagai museum dan tempat mengoleksi karya, kira-kira bagaimana ya, umpamanya soal museum, soal kebijakan mengakuisisi karya, contohnya, mungkin bisa diberi gambaran persis Mas, bagaimana prosesnya, bagaimana kemudian operasionalisasi atas konsepnya, seperti apa? Ya, sebenarnya kita kepengen kan Galeri Nasional itu seperti menggambarkan sejarah perjalanan seni rupa Indonesia khususnya dan seni rupa dunia pada umumnya. Sehingga koleksi yang ada ini kita mapping Mas, kita petakan.
Sementara ini misalnya kita akui tokoh yang paling awal itu adalah Raden Saleh sebagai pelopor seni rupa modern. Ya. Baru perjalanan berikutnya misalnya ada Moi Inde, ada gerakan seni rupa sebelum era kemerdekaan, kemudian setelah merdeka, dan lain sebagainya sampai era sekarang. Ada kontemporer, ada now, dan lain sebagainya. Jadi kebijakan pengoleksian ini tentunya mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di Galeri Nasional, koleksi yang belum ada di Galeri Nasional ini. Misalnya kita beberapa tahun yang lalu kita koleksi gerakan seni rupa baru. Karena memang menurut kami bersama tentunya Dewan Kurator memandang gerakan seni rupa baru itu adalah bagian sejarah yang tidak bisa kita elakkan, kita lupakan, sehingga kita cari. Begitu pula perjalanan berikutnya yang perlu kita isi untuk melengkapi agar pada akhirnya kalau ini kita pampang, kita pamerkan. Jadi kalau teman-teman mau ke Galeri Nasional melihat pameran tetap itu adalah gambaran sejarah seni rupa Indonesia. Jadi kalau yang mau kuliah secara langsung, oh Raden Saleh di sini sebagai pelopor ada, kemudian Moi Inde di situ juga ada dan lain sebagainya. Ini kita selalu untuk melengkapi, mengisi dan tentunya juga mengkaji supaya pada akhirnya koleksi-koleksi ini bunyi dan masyarakat yang mengapresiasi tentunya paham, yang pada akhirnya bisa jadi antara sumber inspirasi atau hanya sekedar rekreasi aja. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, ya. Nah, proses berikutnya mungkin kan juga tidak menutup kemungkinan akuisisi ini bisa terjadi antara misalnya orang mulai dari titip, hibah, kemudian kami harus beli, harus cari, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, ya. Oke, teman-teman di rumah, Anda nanti bisa bertanya lewat tulisan, Anda bisa berkomentar dan itu nanti akan saya bacakan. Acara ini terpaksa hanya 1 jam, jadi ini hanya otomatis 1 jam nanti mati sendiri ya. Mudah-mudahan kita bisa tepat waktu, bisa memanfaatkan ini. Nah, ini ada pertanyaan tapi nanti dulu. Saya ingin tanya dulu ke Mas Sustanto. Tadi sebetulnya ada hal yang pengen saya korek lagi soal rancangan Galeri Nasional untuk bisa menjadikan tempat berpameran, menampung sekian banyak karya. Kira-kira gedung seperti apa sih secara fisik yang sudah diidealkan, yang sudah dirancang, yang akan dibangun di Galnas setelah ini? Mungkin itu konkretnya seperti apa? Sebenarnya ini kan proses terus ya Mas ya, dari 5-10 tahun yang lalu ya, kita tuh sudah gagas pertama tentunya peluasan areal. Jadi di kawasan Galeri Nasional itu sekarang yang ada kan baru sekitar 1.500-an meter persegi ya Mas ya. Nah di belakang kalau teman-teman sempat main ke Galeri Nasional masih ada sekolah dasar 01 Gambir yang ini milik pemerintah DKI yang masih kita harapkan bisa dilepas menjadi nanti satu paket dengan pengembangan bangunan Galeri Nasional. Nah diharapkan kalau bangunan ini bisa terwujud. Jadi rencananya itu kita akan selamatkan di tengah itu ada 2 bangunan cagar budaya, itu yang kita amankan, gedung A dan ada di belakang Mas. Kemudian kanan kiri ini akan kita bongkar, akan kita bangun kurang lebih konsep yang sudah kita lombakan kemarin. Itu ke bawah 2 lantai, kemudian ke atas 4 lantai, yang itu rencana mungkin bisa untuk pameran tetap. Dan juga mungkin ada beberapa pameran temporer. Kemudian di tengah mungkin bisa kita fokus untuk pusat informasi dan dokumentasi tentang seni rupa yang ada di Indonesia maupun tentunya mancanegara. Nah, kemudian di belakang ya sekarang masih terkendala, masih ada bangunan SD
itu rencana akan kita buat sekitar 10 sampai 16 lantai, Mas. Nah, disitulah sebenarnya nanti akan kita simpan beberapa koleksi, karena koleksi kita juga banyak, Mas. Sampai sekarang ini sudah ada kurang lebih 1.800-an. Bahkan ini ada wacana nanti, karena tugas Galeri Nasional itu sebenarnya tidak hanya ngurusin koleksi yang ada di Galeri Nasional aja, tapi mengurusin koleksi negara. Jadi koleksi-koleksi serupa yang yang diakuisisi oleh negara, yang ada dimanapun, ada di Kementerian Dikbud, ada di Kementerian Luar Negeri, ada di Istana, dan lain sebagainya, itu diharapkan nanti secara langsung bisa dikelola oleh Galeri Nasional. Soal penempatannya masih tetap ada di Istana, ada di Kemenlu, ada di kantor-kantor lain, nggak apa-apa. Tapi paling nggak kita punya catatan, punya dokumen, kemudian kita himpun di Galeri Nasional, sehingga pada akhirnya kalau teman-teman mulai dari adik-adik kita mahasiswa atau para peneliti ingin mendapatkan sesuatu tentang informasi seni rupa, sebenarnya bisa datang ke Galeri Nasional sebagai pintu gerbangnya, dan bisa setelah itu ke lokasi-lokasi yang diharapkan. Jadi gambaran itu saya pikir yang bisa kami sampaikan, sehingga kalau pada akhirnya Sarpras ini terwujud, Mas, ya kita berjalan terus ini. Konsep sudah ada, kemudian market sudah ada. Sebenarnya kalau SD ini sudah loss, sudah lepas, mungkin bisa setahun 2 tahun ke depan ini pemerintah sudah bisa anggarkan untuk mulai membangun secara fisik Galeri Nasional. Itu, Mas, mungkin secara fisik ya. Ya. Kalau nggak salah kan rancangan gedung yang sudah jadi, yang itu merupakan hasil lomba itu, kalau nggak salah sudah ada tahun 2013 barangkali atau sebelumnya, Mas, ya. Kendalanya apa belum bisa dibangun sampai sekarang, Mas? Ya itu, Mas, sebenarnya kan pemerintah sekarang kan polanya semuanya harus jelas dulu, Mas. Termasuk sebenarnya aset tanah. Kalau aset tanah ini masih bermasalah, ini di kemudian hari nanti kita juga tidak mau ada temuan-temuan yang akhirnya berakhir tidak baik untuk siapapun, termasuk tentunya kalau buat kami di pemerintahan adalah menyangkut audit yang sekarang kan cukup ketat ya, Mas, ya. Jadi kami memang harus hati-hati, semua payung hukumnya harus jelas, urutan kerjanya harus jelas, prosedur yang harus dilalui juga harus jelas. Jadi kendala-kendala itu yang sebenarnya harus kami kawal terus. Pokok ini yang masih menjadi catatan penting kami adalah sebenarnya SD ini, Mas. SD ini sebenarnya 2017 itu sudah loss dari Pemprov DKI. Tapi begitu kita lihat perkembangannya, kemarin itu kami juga sempat diskusi dengan Dinas Pendidikan DKI. Ternyata SD 01 Gambir itu hanya satu-satunya SD di Kelurahan Gambir, sehingga ini masih alot antara melepas atau gimana gitu lah. Sementara sebenarnya kalau kita lihat secara lokasi, SD itu sekarang sudah tidak punya pintu gerbang. Pintu gerbangnya itu gabung dengan Galeri Nasional. Inilah yang sebenarnya pada satu sisi kami harus mewujudkan mimpi kita bersama-sama. Tapi pada satu sisi kita punya di sekitar kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang perlu sarana dan prasarana pendidikan untuk bisa diwujudkan dengan baik. Itu, Mas, mungkin kendalanya ya, Mas, ya. Menarik sebenarnya, kita punya gambaran yang ideal tentang Galeri Nasional ya, karena dengan nama nasional ya. Mungkin saya ingin tahu persis, Mas, visi visi yang dibayangkan oleh Galeri Nasional sekarang tentang aspek nasionalitasnya itu seperti apa gitu. Karena saya kira begini, mungkin contoh kasus, kebetulan saya juga dulu di Galeri Nasional, umpamanya National Gallery Singapura itu gedungnya jauh lebih besar dibanding
Galeri Nasional Indonesia. Tapi problemnya kan bukan Ya. soal gedungnya aja ya, saya kira, tapi soal programnya seperti apa, kemudian visinya seperti apa. Saya ingin tahu kira-kira ada program yang menarik atau mungkin yang ideal tetapi belum tercapai di Galeri Nasional Indonesia. Ya, ya Mas, betul Mas itu Mas. Tapi sebenarnya garis pokok yang kami sampaikan di depan tadi secara program apa ya program penting menurut kami ya Sarpras dan SDM ini tadi Mas. Kalau terkait visi dan misi ini kan sebenarnya semenjak era Pak Jokowi ini kan visi itu cuma satu Mas. Jadi visi itu yang punya hanya presiden. Nah kami itu sebenarnya secara temporer, mungkin secara 5 tahunan, itu pasti akan mengikuti dia. Tapi tentunya saya pikir semua lembaga budaya baik nasional maupun internasional di skup kecil pasti dia punya mimpi ya. Nah kalau di Galeri Nasional sementara saat ini mestinya visi yang kita impikan seperti tahun-tahun sebelumnya adalah bisa terwujudnya insan dan ekosistem seni rupa yang ada di Indonesia itu punya karakter dan kita bisa mewujudkan karakter yang baik itu dengan kerjasama sehingga kita menjadi lembaga yang pada tataran baik nasional maupun global itu juga bisa diperhitungkan. Itu saya pikir jadi impian kita bersama-sama, Mas. Nah, tentunya untuk mewujudkan itu kita perlu misi, seperti kami sampaikan tadi, sampai saat ini kalau sebenarnya galeri-galeri nasional di mancanegara itu kan banyak hal yang fokusnya itu pada museum seni rupa. Jadi dia pada tataran pengelolaan koleksi yang pada akhirnya koleksi itu bisa mendatangkan orang sebanyak-banyaknya untuk mengapresiasi. Nah, sementara di Galeri Nasional sampai saat ini karena sejarahnya Galeri Nasional itu memang dulunya gedung seni rupa, gedung pameran seni rupa gitu ya. Jadi kelihatannya teman-teman masih menganggap bahwasanya tempat yang paling ideal di Indonesia untuk pameran seni rupa itu ukurannya ya Galeri Nasional. Sampai sekarang anggapan seperti itu masih ada. Padahal mestinya kami Galeri Nasional itu kalau kami secara tegas mestinya ya nggak terima proposal, Mas. Justru kami yang mestinya buat proposal gitu kan, kita buat program-program gitu kan ya, itu. Tapi kan itu tidak bisa kita elakkan. Sementara institusi lain yang mewadai untuk pembinaan dan pengembangan seni rupa di Indonesia itu kan juga terbatas, Mas. Dulu kita punya partner kalau menyangkut tempat mungkin ada Dewan Kesenian Jakarta, itu ya Mas ya. Di Jogja banyak juga ya sekarang berbagai tempat. Sementara kalau institusi secara formal dulu kita punya Direktorat Kesenian yang sebenarnya tugasnya secara langsung bina seni rupa di seluruh Indonesia gitu ya. 34 provinsi kan harus dibina dengan baik. Nah, sebenarnya puncak dari pembinaan itu kan mestinya tempatnya di Galeri Nasional. Karena oleh para pendahulu kita orang yang berpameran di Galeri Nasional itu semacam wisuda akhir gitu ya, puncak tadi. Seniman-seniman yang sudah berpameran di mana-mana, punya catatan baik, punya reputasi baik, nah ini Galeri Nasional tangkap, kukuhkan bahwa ini memang layak diakui sebagai perupa Indonesia. Kurang lebih kan seperti itu ya Mas ya. Nah, tapi hal yang tidak bisa kita hindarkan sampai saat ini kan kita juga harus pikirkan bagaimana kawan-kawan ini tetap juga bisa berkembang. Halo? Halo? Ya, halo? Suara Masku kedengaran? Halo, halo? Halo? Bilang ya Mas ya? Ya, halo? Ya, halo? Seperti ada suara hujan, padahal di sini nggak hujan. Di Masku sekalian? Halo? Halo? Ya, oke. Suara hilang nih, saya nggak bisa. Dengar, Mas? Saya nggak bisa dengar. Halo? 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 Apa ini, Mas?
Halo. Ya, Ya, halo. ya, halo. Bisa? Ya. Bisa ya, Mas ya? Dengar ya, Mas ya? Halo. Ya, Halo. bisa Mas. Koneksinya kali ya, Silakan. Mas ya? Bisa? Ya, saya lanjutkan ya, Mas ya? Halo? Halo. Bisa saya Ya. lanjutkan, Mas? Ya, halo. Ya, oke. Saya lanjutkan ya, Mas? Ya. Halo, siap. Ya. Jadi saya lanjutkan, meskipun pada satu sisi kita fokus pada museum, yaitu pengelolaan koleksi dan lain sebagainya, tapi pada sisi lain kan kami juga ada tugas untuk mewadahi tentang pembinaan dan pengembangan kawan-kawan seni rupa di seluruh Indonesia. Namun kami kan tetap harus jaga itu semua ya, Mas. Sehingga kami punya program yang namanya misalnya pameran Nusantara gitu ya. Pameran Nusantara ini kan konsepnya teman-teman dari daerah kemudian membawa karya-karya untuk dipamerkan di Galeri Nasional. Halo? Nah, kalau dulu mungkin Mas Gus masih ingat di Direktorat Kesenian ada program pameran besar seni rupa yang mana pameran itu dibawa ke daerah-daerah, mulai dari Jambi, kemudian Sulawesi Utara, kemudian Papua dan lain sebagainya. Halo Mas, masih ada masalah? Bisa ya? Oke, oke. Jadi sementara ini kami untuk masa semacam transisi dari yang ada, jadi fungsi museum dan fungsi pusat aktivitas seni rupa dilakukan oleh Galeri Nasional. Pada satu sisi Galeri Nasional fokus mengelola koleksi, pada sisi lain Galeri Nasional menyiapkan sarana dan prasarana untuk program-program baik yang terjadi di Galeri Nasional Jakarta maupun program-program yang dilakukan di luar Jakarta seperti pameran keliling dan lain sebagainya. Itu Mas, mungkin kurang lebih. Mas Kustanto. Ini ada pertanyaan ini yang berkaitan dengan soal pameran tadi ya Mas ya. Ini ada teman seniman dari Solo ini yang bertanya. Ya. Namanya Hasan, dia tanya, kira-kira mungkin nggak ya pameran sesekali diadakan pameran komunitas yang menampilkan beberapa komunitas dalam satu ruang Dengan cara yang sangat selektif. Sama kalau buat kapan-kapan diagendakan untuk pameran berupa daerah-daerah tertentu. Nah, itu pertanyaannya. Ya. Kalau pameran-pameran yang tepatnya di daerah tertentu, kami sudah punya program pameran keliling, Mas. Jadi konsep pameran keliling ini kan saya punya koleksi, saya bawa ke daerah, tentunya dengan kurasi ya, Mas ya. Kemudian kita mengajak baik perorangan maupun komunitas yang ada di daerah, sehingga kita sandingkan dengan karya-karya tersebut, kemudian pameran itu kita tata, kita kurasi dengan baik. Itu Mas, kalau itu yang pameran di luar. Nah kalau pameran di dalam sendiri kan kami sebenarnya maksud saya yang harus di Jakarta, ini kan harus terukur benar Mas. Karena kami juga tidak mau jadi kesan bahwasanya ini kok pameran di galeri asal-asalan gitu. Kami kan juga tidak mau, sehingga tetap kurasi kami lakukan dengan baik, tetap mempertimbangkan untuk pembinaan dan pengembangan kawan-kawan kami yang ada di seluruh Indonesia. Itu Mas. Dari Pak Wasid dari dosen UI, beliau bertanya bagaimana dengan pembangunan perpustakaan? Bagaimana dengan pembangunan perpustakaan baik secara dokumen fisik? Adakah rencana di yang dapat diakses secara online yang saat ini sudah
sudah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Gimana dengan Galeri Nasional? Itu. Ya, Mas Basit, apa kabar? Sebenarnya kalau secara fisik, secara utuh tentunya kami nanti akan kita kembangkan pada saatnya nanti ya Mas ya. Tapi sekarang kalau kecil-kecilan sudah ada. Kami sekarang masih proses digitalisasi semua koleksi yang ada itu. Mudah-mudahan nanti pada saatnya bisa kita online kan dan teman-teman dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bisa mengakses kami. Kami masih proses Mas untuk menuju layanan online itu Mas. Terima kasih masukannya Mas Basit. Soal gedung, soal apa sarana fisik ya, itu kan sebetulnya kan kita mengidealkan ya, ini negara besar gitu, punya Galeri Nasional yang besar baik secara fisik tapi juga program dan lain-lain. Apakah kendala pendanaan itu juga menjadi problem besar Mas di Galeri Nasional? Sebenarnya kalau pendanaan untuk beberapa tahun terakhir ini tidak begitu masalah Mas. Bappenas sama Kementerian Keuangan itu justru malah menanyakan kesiapan kita. Cuma ya sekali lagi itu persoalannya sekarang kan harus hati-hati semuanya Mas. Jadi masalah aset gitu ya, masalah aset utamanya adalah soal tanah, itu statusnya harus jelas. Jangan sampai nanti sudah kita bangun secara fisik, ada gedung, kemudian di belakang hari ada tuntutan yang pada akhirnya membuat repot semua. Kemudian masalah yang kedua Mas adalah terkait dengan SDM untuk mengelola proyek ini, proyek bangunan ini. Sehingga kemarin itu pola-pola cara bangun itu kita pikirkan bareng-bareng. Ada 3 hal. Yang pertama, apakah murni dari APBN kemudian dikelola oleh Galeri Nasional di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau APBN yang langsung diserahkan kepada Ditjen Cipta Karya di Kementerian PU Mas. Jadi kita punya konsep duduk bareng dengan Kementerian PU, kemudian kita tentukan model bangunannya kayak apa, fungsi apa dan lain sebagainya. Nanti semua manajemen pembangunan itu dilakukan oleh PU. Kemudian untuk alternatif yang ketiga adalah kerjasama dengan badan usaha atau yang biasa kita pakai istilah KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi nanti kita punya lahan, kemudian kita panggil badan usaha yang ada di Indonesia untuk dijajaki kerjasama membangunkan bangunan seperti yang kita harapkan. Baru kemudian nanti setelah selesai tata kelolanya seperti apa itu akan kita bicarakan bareng-bareng untuk bisa mengelola ini dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Itu Mas. Apakah soal anggaran tadi kayaknya menarik bahwa ternyata justru dibalik ya pertanyaannya justru apakah Galeri Nasional siap gitu ya. Tapi ada pertanyaan yang lain sebetulnya, apakah status level dari Galeri Nasional itu berkaitan dengan soal strata saya nggak tahu strata kelembagaan itu apakah masih ya? Apa masih belum berubah banyak Mas? Eselon, nah eselonisasi gimana? Ya. Kalau sebenarnya per kabinet Jokowi yang sekarang itu kan tidak begitu banyak mempersoalkan eselon ya Mas ya. Bahkan sebenarnya ke depan ini Mas, ke depan itu kita wacanakan tata kelola itu kan akan berubah Mas. Jadi kalau Galeri Nasional tetap mengacu pada eselonisasi, seperti saat ini kan eselonnya adalah eselon 3 ya Mas ya. Padahal semestinya idealnya Galeri Nasional seperti tempat-tempat lain mestinya kalau kita punya 3 lembaga kebudayaan penting di suatu negara, ada Museum Nasional, kemudian ada Perpustakaan Nasional, dan ada Galeri Nasional.
Mestinya paling enggak kita seperti Museum Nasional. Bahkan kalau bisa seperti lembaga yang mandiri seperti Perpustakaan Nasional, saya pikir lebih bagus. Tapi itu semua kan juga susah ya menuju ke sana ya. Karena harus melibatkan beberapa kementerian seperti Kementerian Menpan untuk menetapkan status ini harus layaknya eselonisasinya berapa. Tapi sebenarnya terobosan yang penting agar satu lembaga kebudayaan seperti Galeri Nasional itu bisa berkembang lebih baik, kemudian tidak kaku, kita bisa banyak menentukan secara mandiri, gitu ya. Itu usulannya adalah seperti Galeri Nasional di luar negeri, yaitu Badan Layanan Umum, Mas. Jadi di Badan Layanan Umum itu kita diperbolehkan untuk mengelola anggaran yang diperoleh dari luar APBN. Jadi kasarannya kita boleh mencari duit, tapi tujuan utama duit itu adalah bukan untuk profit, tapi untuk peningkatan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat, gitu ya. Tapi menuju ke sana memang perlu perjuangan bangsa, perlu perjuangan yang lumayan. Kecuali ini kemauan politik ya. Tapi sepertinya di era sekarang ini Pak Dirjen selalu ngajak kami, kelihatannya yang paling mungkin ya Museum Nasional dan Galeri Nasional segera di BLU-kan. Itu Mas. Sebenarnya tinggal kita diskusi dengan Kementerian Keuangan selaku pembina BLU yang ada di Indonesia untuk kemungkinan itu. Nah, dengan BLU ini Mas, kita bisa insya Allah bisa berkembang dengan baik. Satu contoh hal Mas yang sampai sekarang itu kami juga agak susah ya. Pada satu contoh kecil Mas, misalnya soal kafe Mas. Kafe itu kan sebenarnya kalau dimanapun kan bagian kelengkapan dari sebuah tempat yang dipakai destinasi ya atau tempat wisata ya. Ya. Tapi kan sampai sekarang kafe kami itu untuk bisa dianggap sebagai tempat untuk mencari uang kan belum ada payung hukumnya Mas. Jadi kami kadang ketika diaudit ada persoalan-persoalan yang harus dihadapi teman-teman di administrasi, sehingga kita juga tidak bisa mengembangkan kafe ini dengan baik. Belum menyangkut akuisisi Mas, ya kan? Kita kalau ingin dapat karya yang bagus tentunya ya berlaku hukum ekonomi gitu kan ya Mas ya. Karya yang bagus berarti harganya juga bagus gitu ya. Tapi kadang karena kemampuan negara dan lain sebagainya juga pas-pasan atas pertimbangan berbagai macam itu belum bisa kita lakukan dengan baik. Jadi inilah yang sebenarnya seperti saya sampaikan tadi Mas, pada tataran sarpras kita jalan terus, pada sasaran manajemen tata kelola kita ini juga berusaha terus. Mudah-mudahan kalau ini bisa sejalan seirama paralel dan pada akhirnya nanti bisa kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Ini tentunya juga tidak luput dari masukan-masukan teman-teman semua yang ada di Indonesia untuk bisa ngasih input, kritikan kepada Galeri Nasional agar ke depan lebih baik, lebih maju. Itu Mas. Oke, Mas. Saya pengen tanya juga, sebetulnya adakah program yang memungkinkan menjadi program unggulan atau maskot dari galeri ke depan gitu, mulai tahun ini atau ke depan gitu, yang memungkinkan bisa menjadi magnet bagi publik gitu. Namanya pameran-pameran yang sifatnya internasional atau pameran menampilkan karya seniman internasional umpamanya. Adakah kebijakan program seperti itu? Ya sebenarnya itu kan sudah jalan ya Mas ya. Kalau internasional kita sudah ada program pameran keliling sama CIPLAS, yaitu pameran ASEAN Plus. Waktu itu diikuti antara Australia, ada beberapa negara di Eropa.
Itu sebenarnya juga jadi andalan kita. Sementara juga pameran-pameran yang ada sekarang pasca pameran koleksi Istana, itu kita kan punya pameran koleksi nasional sekarang, Mas. Nah, ini kan konsepnya sebenarnya negara ini sebenarnya kan kaya ya. Dan karya-karya itu ternyata ada di beberapa institusi yang belum diketahui oleh publik. Mas Kus mungkin pernah dengar bahwasanya Kementerian Luar Negeri itu menyimpan koleksi tokoh-tokoh pelukis Indonesia itu sangat luar biasa. Jumlahnya ribuan, Mas. Kalau kita bisa dapat info dari KBRI di luar negeri itu, hampir setiap KBRI itu nyimpan karya-karya maestro yang belum banyak diketahui oleh publik, Mas. Nah, ini sebenarnya salah satu impian kami untuk bisa membawa maestro-maestro ini ke Galeri Nasional, atau paling tidak kita punya dokumennya, Mas. Yeah. Karena saya juga pernah diskusi dengan teman-teman di Kemlu, itu ternyata sama sekali belum ada kajian. Sampai yang namanya judul, ukuran aja juga belum terketahui, Mas. Itu kan sebenarnya sangat sedikit sekali. Nah, program-program yang seperti itu yang sebenarnya kita impikan bersama-sama, tentunya kami juga masih memimpikan nanti pada saatnya, tentunya juga tidak lepas dari masukan kawan-kawan semua, karena nanti ke depan kalau tata kelolanya sudah terbentuk, Mas, ini sebenarnya kita juga bisa membuat program-program yang bagus, program-program yang tentunya sesuai zamannya seperti sekarang ini, dan bisa terpublish, bermanfaat untuk banyak hal, utamanya tentunya untuk para perupa Indonesia dan masyarakat Indonesia. Itu, Mas. Ya, saya pengen menyambung pertanyaan saya tadi atas jawaban Mas Kustanto. Memang itu ya, beberapa kali ada pameran di dalamnya ada seniman luar, tetapi juga sebenarnya pengharapan atau ekspektasi publik itu pada pengkayaan referensi, umpamanya mungkin nggak Galeri Nasional Indonesia itu bekerjasama dengan museum atau galeri nasional di level dunia di negara lain yang bisa meminjamkan karya seniman-seniman maestro mereka, bukan asal luar negeri tapi maestro. Apakah sudah ada gambaran ke situ, Mas? Ya, itu betul, Mas. Mamanya. Itu sangat mungkin, Mas. Itu sangat mungkin, Mas. Tapi balik-balik tentu kami juga harus introspeksi, Mas, karena sarana dan prasarana kita juga terbatas, sehingga untuk hal-hal yang terkait keamanan itu banyak hal ya, Mas. Misalnya keamanan menyangkut karya itu sendiri, soal kelembapan, soal suhu, soal lain sebagainya. Kemudian keamanan secara fisik. Kita punya pengalaman pameran koleksi Istana aja kan sangat sebegitu ketatnya ya. Bahkan itu sampai melibatkan manajemen yang sangat keras ya, sampai melibatkan pas pampres dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya jujur aja kami introspeksi, Mas, soal itu, Mas. Kita pinginnya mengerjakan kesenian ini ya mengalir gitu ya. Jadi jangan dibuat-buat gitu lah. Jadi kalau nanti pada saatnya secara sarpras kita juga sudah bagus, kemudian secara SDM kita juga sudah bagus, itu pasti akan terwujud. Tapi ini konsep ini sebenarnya sudah kita gelontorkan, sudah kita rancang terus untuk pemanasan-pemanasan yang pada akhirnya nanti bisa dilakukan. Atau kecuali kalau pameran itu tidak terjadi di gedung Galeri Nasional. Tapi itu kan juga lebih berat ya, Mas ya. Itu yang sebenarnya kami masih pikirkan bersama-sama bersama teman-teman, baik teman-teman kurator dan tentunya manajemen. Itu ya, Mas Gus ya. Makasih banget ini ya masukan itu. Karena saya kira juga ini masih nyambung. Galeri Nasional Indonesia juga saya kira eksotik lah ya, juga menjadi partner yang
yang bisa dianggap penting strategis bagi negara-negara lain gitu. Apakah makanya apakah mungkin ya mamanya seniman-seniman seperti Ai Weiwei lah gitu ya yang level dunia ya mungkin nggak dengan kerjasama dengan lembaga yang lain? Saya pikir mungkin Mas, jadi rintisan-rintisan itu sebenarnya kan sudah ada toh Mas. Beberapa pusat kebudayaan asing yang ada di Indonesia itu selalu ngajak kita. Goethe Institute, kemudian Prancis, Penn Foundation dan lain sebagainya itu selalu menjajaki kemungkinan, dan itu memang dari sekarang sudah kita ini Mas, sudah kita rintis. Mudah-mudahan aja pada waktunya nanti Mas. Sekali lagi tentu kami butuh butuh peran serta teman-teman sekalian untuk melaksanakan ini dengan baik. Itu Mas. Oke. Mas, nyambung lagi tadi soal fasilitas gedung yang sudah dirancang sebegitu lama tapi belum dikonkretkan ya. Kira-kira ada target nggak dari Mas Kustanto sebagai Kepala Galeri Nasional untuk bisa mewujudkan kapan kira-kira mulai akan dibangun dan target sampai rampung kapan gitu kira-kira? Sebenarnya kalau target sih ada ya. Kemarin itu harusnya kan 2021 ini harus sudah mulai Mas. Karena diharapkan 2019, 2020 ini SD ini bisa loss. Tapi kan lagi-lagi kadang kan kita sebagai institusi pemerintah kan juga terkait dengan keseluruhan kebijakan yang ada di pemerintah ini, di negara ini gitu ya Mas ya. Ini tiba-tiba kasus COVID ini juga cukup mengagetkan kita ya Mas ya, sehingga semua konsentrasi kita berubah gitu ya. Lah COVID ini akan bisa mengembalikan kita jadi normal itu, ini kan masih banyak prediksi-prediksi ya Mas, apakah 2022, 2023 sudah normal benar atau bagaimana, atau sebenarnya banyak pemikiran di era pasca COVID ini kan tata kelola perubahan dunia ini akan terjadi besar-besaran ya Mas. Saya nggak tahu kalau di Eropa sekarang kita lihat beberapa konser itu ditonton orang dari dalam mobil gitu ya, saking takutnya itu menjaga jarak itu tadi. Nah ini untuk pameran-pameran seperti yang ada di Indonesia ini atau di manapun yang sifatnya fisik ini mungkin juga harus perlu kita pikirkan. Inilah yang sebenarnya kita akan diskusikan bareng-bareng Mas, kemungkinan-kemungkinan itu, dan tentunya kami bisa dapatkan masukan-masukan tata kelola pameran, apakah pameran ke depan itu masih akan seperti ini atau berubah, ini kita masih raba-raba juga, dan saya juga selalu ini memanggil teman-teman bisa ngasih masukan-masukan, karena ini kan persoalan kita bersama ya Mas ya, dan tentunya juga jadi persoalan Galeri Nasional sebagai sebagai lembaga yang tentunya diharapkan bisa mempelopori ini ke depan sebenarnya harus seperti apa. Itu yang jadi concern kami itu Mas. Oh ya, dengan COVID-19 ini kira-kira banyak hal yang tertunda, terbengkalai di Galeri Nasional, apa saja Mas? Sebenarnya kalau boleh terbilang terbengkalai juga enggak ya Mas ya. Yang jelas mindset kita harus berubah. Sementara kawan-kawan tidak boleh masuk kantor, publik juga tidak boleh datang ke Galeri Nasional. Fungsi Galeri Nasional adalah salah satu hal yang penting adalah menjembatani antara kreator atau karya para kreator dengan apresiator, kan tetap harus kita lakukan Mas. Sehingga program-program yang sifatnya digital, online, virtual ini selalu kita lakukan. Jadi medsos kita harus kita kencengkan, program-program pameran virtual sekarang sudah kita rancang, tinggal nunggu nanti tayangnya kapan. Dan yang lebih penting ini sebenarnya kan problem ini kan ada di semua orang ya Mas ya. Kawan-kawan kita yang dilapis langsung masyarakat itu kan juga boleh dibilang terdampak semua ya Mas ya.
Nah inilah yang sebenarnya kayak kemarin kami punya program untuk pameran manifesto tahun ini, itu kan rencana juga online itu Mas ya. Jadi kami bagaimana pada akhirnya para peserta ini juga punya kontribusi, sekaligus kami juga punya kontribusi untuk dia apa gitu loh Mas. Ini kan harus gotong royong, harus kita garap bareng-bareng supaya pada akhirnya COVID ini kita lalui dengan baik. Kalau ujung akhirnya ya boleh dibilang kita nikmati itu aja Mas. Nggak bisa kita hindari kan ya pada akhirnya. Kami tetap di koleksi kami malah makin kenceng ini Mas, melakukan perawatan, melakukan kajian lokal supaya pada akhirnya pasca COVID ini sudah banyak bank data, bank apapun yang nanti tinggal ngelepas saja kalau itu sudah kita buka tabungan itu. Itu Mas. Jadi kami tetap bergerak terus, teman-teman tetap bersemangat dengan keterbatasan yang ada. Artinya pameran fisik itu akan dipospon atau di cancel sampai batas waktu kapan, atau mungkin setahun sampai Desember mungkin pospon semuanya, atau gimana Mas? Untuk sementara kita sepakati, ya, untuk sementara dengan para peserta pameran temporer yang sudah terjadwal di 2020 ini, nanti pasca COVID setelah ditetapkan oleh pemerintah kita akan duduk bareng. Apakah misalnya ada yang pameran bulan Desember ternyata COVID-nya sudah bisa kita tinggalkan, itu pameran bisa berlangsung. Sementara kayak pameran Sri Hadi kemarin yang baru berjalan 3 hari tutup, apakah nanti kita ulang lagi di tahun 2021 ini? Nanti akan kita duduk bareng Mas. Jangan sampai hak publik itu ya hak si seniman yang mau berpameran, termasuk hak masyarakat yang pengen mengapresiasi langsung, jangan sampai itu terkendala. Jadi konsep kami sementara seperti itu. Nah, untuk proposal yang 2021 yang sudah juga banyak masuk, tentu akan mengikuti jadwal-jadwal yang akan terjadi di berikutnya gitu Mas. Oke, Mas Pustanto, ini pertanyaan terakhir nih. Kira-kira apa yang akan menjadi target goal utama di 2021 atau jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang? Paling tidak dalam kerangka konsep Anda sebagai personal mungkin menghiasi kebijakan komunal barangkali, kebijakan institusional. Ya, tentunya kebijakan di 2001 kan tidak bisa lepas bagian dari program kebijakan 2020 sampai 2025 ya Mas ya. Ini kan kita harus ngikutin kabinet sekarang. Tentunya melihat kasus COVID ini di 2021 kita pasti akan terjadi recovery, itu pasti Mas. Recovery itu akan jadi program utama. Kami mungkin agak sedikit lepas dari idealisme yang ada, tapi tetap itu semua juga harus kita jaga bersama-sama. Jadi tentu kami akan fokus ke teman-teman semua, kegiatan-kegiatan yang sifatnya massal, untuk melibatkan keterlibatan banyak-banyak teman-teman yang harus kita recovery ini akan kita lakukan. Pameran-pameran yang ada di Galeri Nasional akan kita selenggarakan sedemikian rupa sesuai tentu prosedur-prosedur yang berlaku secara umum di pemerintah kita saat ini Mas. Kita belum tahu apakah menjaga jarak ini masih akan berlaku sampai di 2021. Kalau toh itu masih berlaku, pada akhirnya kita pasti akan beralih kegiatan yang mungkin apakah sifatnya daring dan lain sebagainya. Tapi tetap keterlibatan teman-teman harus tetap kita wadahi. Terus standar kegiatan-kegiatan meskipun itu sifatnya daring di Galeri Nasional juga harus kita jaga dengan baik. Jadi itu saya pikir hal-hal yang penting harus kita lakukan. Dan sementara kita sambil jalan itu, proyek besar kita untuk Sarpras, untuk tata kelola harus juga jalan seiring
sehingga nanti pada saatnya kita juga harus terwujud. Mudah-mudahan Mas, sebelum tahun 2025 ini kita sudah bisa terwujud semua. Kita mohon doanya aja, dan tentu mohon masukan dari kawan-kawan sekalian yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Makasih Mas. Ya, terima kasih Mas Kustanto. Oh ya, pameran virtual atau virtual exhibition yang mendesak mungkin dalam waktu dekat ini kapan diluncurkan? Manifesto dalam waktu dekat ini Mas, mudah-mudahan ini Juknis sebenarnya juga sudah jadi, tapi ini sebenarnya kan kami buka banyak program toh Mas. Kami juga minta kurator dari luar hadir, kami launching koleksi kami, gitu. Koleksi kami yang ada di Galeri Nasional itu kami tayangkan, ini punya koleksi ini aja. Silahkan mungkin teman-teman kurator siapapun dari pemula dari ini berpikir untuk bagaimana cara memamerkan atau punya cara lain sehingga keterlibatan publik itu ada untuk Galeri Nasional. Itu harapan kami, mudah-mudahan kalau gotong royong ini terjadi antara kami dengan masyarakat, dengan publik, maka insya Allah Galeri Nasional memang jadi milik kita bersama, Mas. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Kustanto atas banyak keterangannya untuk siang ini, dan mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman yang lain yang mendengarkan acara ini, dan ini akan diunggah di YouTube juga. Terima kasih Mas Kustanto, salam hormat untuk Mas Kustanto, keluarga dan seluruh kru Galeri Nasional Indonesia. Salam. Siap, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.